Oke, hari ini kita mau belajar tentang Paskah ya. Jadi kalau di gereja Timur, itu Paskahnya itu baru kemarin tanggal 2 Mei. Ya, biasanya kalau dalam Paskah itu kita salam Paskah ya. Masih ingat nggak salam Paskah itu? Kristus telah bangkit, benar, dia sudah bangkit. Ya, atau Christos aneste, alistos aneste. Ya, artinya Kristus sudah bangkit dan benar dia bangkit. Nah, Paskah itu adalah perayaan dari semua perayaan yang paling penting ya di dalam kekristenan. Bukan Natal ataupun yang lain, tapi Paskah ya, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, menjelang Paskah kan kita pernah belajar tentang masa puasa Paskah ya kan. Atau puasa 40 hari, masa Lent. Lalu sesudah masa Lent kita memasuki Holy Week yang ini ya, atau pekan kudus, pekan suci, atau minggu sengsara Kristus. Nah, kita tahu ini dimulai dari hari Sabtu, Lazarus, tentang kebangkitan Lazarus ya. Lalu hari Minggunya kita memperingati Minggu Palma atau Minggu Palem. Nah, kemudian hari Senin, Selasa, Rabu, ini kita memperingati tentang berbagai macam peristiwa yang terjadi di Yerusalem. Ya, seperti Yesus mengutuk pohon ara, Yesus diurapi ya oleh perempuan yang berdosa. Ya, Yesus menubuatkan tentang kehancuran Yerusalem. Ya. Lalu Yesus dikhianati Yudas. Oke. Nah, itu kita memperingati namanya Senin Kudus, Selasa Kudus, Rabu Kudus ya. Ini semua ada ceritanya, ada ajaran teologisnya buat kita. Lalu hari Kamisnya Yesus itu memperkenalkan perjamuan terakhir yang kita kenal sekarang perjamuan kudus ya. Lalu hari Jumatnya adalah Jumat Agung atau Jumat yang kudus, yaitu penyalipan dia. Dan Sabtu ini itu adalah Sabtu yang kudus atau the Blessed Sabbath, di mana Yesus masuk ke dalam Hades, ya, masuk ke dalam kuburan untuk membuktikan bahwa dia menguasai atau menang atas maut atau kuburan. Kemudian ada kebangkitan itu sendiri atau Paskah itu. Ya, nah ini kita mau lihat berbagai cerita nih ya tentang Minggu Kudus Holy Week ini. Ya, mulai dari Sabtu Lazarus. Kalau kita baca dalam kita baca dalam Injil Yohanes ya. Yohanes pasal yang ke-11. Saya sudah tahu kan cerita kebangkitan Lazarus itu terjadi pada hari Sabtu sebelum Yesus masuk ke Yerusalem. Ya. Nah, jadi kalian sebagai orang Kristen ini tahu tentang Paskah, tahu tentang perjalanan menuju Paskah, bahkan persiapan sebelum Paskah. Tahu nggak? Tahu nggak kalian? Persiapan sebelum Paskah, pekan Paskah, dan Paskah itu sendiri. Jadi kalian tahu apa di sini? Ya tahunya itu tadi ngobrol doang isinya. Buku nggak dibaca, apa-apa nggak tahu. Coba lihat Yohanes 11, Lazarus dibangkitkan.
Ya, kalau kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-44. Nah, di situ cerita tentang bagaimana Yesus itu kasih introduction. Paskah yang hari Minggu yang akan datang itu, ini dia sudah memberikan satu pendahuluan Paskah. Ya, kalau kita ingat Lazarus yang sudah mati 4 hari itu, berarti jiwanya itu sudah ada di mana? Di alam maut. Mati 4 hari itu sebenarnya sudah busuk, ya, tubuhnya itu sudah mulai busuk. Jiwanya sudah di alam maut selama 4 hari. Tetapi kok dia berhasil dibangkitkan pada hari Sabtu itu? Padahal Sabtu itu kan ada Sabtu, Sabat itu kan istirahat. Ya, biasanya gereja itu memperingati tentang orang-orang yang mati. Dan baru hari Minggu itu hari kebangkitan. Makanya kita ibadah itu di hari Minggu, memperingati hari yang ke-8 itu. Jadi Minggu itu adalah hari ke-8. Sebetulnya hari itu kan cuma 7 hari, ya kan? 6 hari Tuhan mencipta, hari ke-7 Tuhan Sabat, Tuhan beristirahat. Hari Sabtu jatuhnya itu hari ke-7. Jadi hari ke-7 itu bukan hari Minggu, ya, hari Sabtu. Nah, Sabtu itu adalah hari di mana Tuhan menyelesaikan hari beristirahat setelah dia bekerja 6 hari. Gitu. Berarti 7 itu hari terakhir. Tetapi ada hari Minggu sebagai hari pertama atau hari ke-8, hari yang baru. Berarti ini adalah satu penciptaan yang baru. Ya, hari kebangkitan itu. Nah, tetapi Lazarus justru bangkit di hari Sabtu, bukan di hari Minggu. Nah, ini adalah foretaste, ya. Jadi kita itu dikasih cicipan pendahulu. Kayak ibarat kita kalau masak, kita cicipin dulu nih masakannya kayak gimana. Nah, kebangkitan Lazarus itu kayak kita tuh mencicipi makanan yang kekal itu. Yaitu Sabtu Lazarus. Ya, di mana Kristus membangkitkan Lazarus di hari Sabtu. Nah, ini menunjukkan bahwa di hari Sabtu itu yang harusnya kita memperingati orang-orang yang sudah meninggal, tapi Kristus tunjukkan ini. Ini orang-orang yang meninggal ini bangkit justru di hari Sabtu. Makanya dia sengaja nggak datang ke Betania. Dia menunggu dulu Lazarus itu mati, ya, baru dia bisa membuktikan dia bisa membangkitkan Lazarus itu. Ya, kita tidak baca Yohanes 11 dulu, saya kira nanti kalian bisa baca sendiri. Tapi yang saya mau adalah kalian tuh ngerti, ya, bahwa the moment atau momen Paskah itu dimulai dari Sabtu Lazarus itu. Kita ngerti nih, Sabtu Lazarus itu nanti apa hubungannya dengan Paskah? Sebab Paskah itulah inti iman kita. Ya, jadi jangan sampai kalian itu jadi mahasiswa teologi gak ngerti tentang Paskah. Taunya tentang Santa Claus doang, mati kita. Ya kan? Hari Natal doang, Santa Claus. Gitu. Nah, setelah menjalani 40 hari masa puasa, kita memohon untuk melihat pekan kudus atau pekan suci sengsaramu. Ini adalah satu lagu, ya, dari Vesper di Jumat sore. Karena Jumat sore itu kita sudah masuk ke Sabtu Lazarus. Hari itu dimulai dari petang atau matahari terbenam. Jam 6 sore itu udah dimulai hari. Ya, jadi hari itu dibagi hari yang gelap atau night dan siang. Mulai dari penciptaan, kalau kita baca dalam Kejadian 1:5 itu mulai dari malam dulu. Ya, gelap lalu terang. Jadi mulai dari jam 6 sore matahari terbenam sampai matahari terbit, itulah yang disebut malam. Dan di dalam malam itu mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi itulah malam. Kita biasanya ada kayak semacam circle, ya. Circle itu di mana itu kayak seperti doa, ya. Nah, mulai ada Vespers. Oke, nanti ada Vesper itu ibadah senja, ya. Setelah itu ada Komplin, ya, biasanya itu jam 9 malam. Lalu ada Nocturne,
itu ibadah tengah malam, ya. Lalu ada matins, itu ibadah pagi atau ibadah subuh. Oke. Nah, ada vesper, complin, nocturnes, dan matins. Itu adalah jam-jam yang Tuhan kasih supaya kita berjaga-jaga di waktu malam. Ya, sebab anak manusia datang seperti pencuri di waktu malam. Nah, jadi kalau kita berjaga-jaga di sepanjang malam itu dengan tadi ya, dengan ibadah atau dengan cycle of prayer tadi, itu kita sebetulnya sedang menjaga jiwa kita supaya makin dekat kepada Kristus. Nah, pada saat malam ini, pada saat Vesper ini, di Jumat sore itu kita tuh sedang memohon untuk melihat kesengsaraan Kristus. Maka ada kata-kata kita memohon untuk melihatkan suci sengsaramu. Prapaskah berakhir, artinya masa puasa 40 hari itu berakhir. Ya, kan masa puasa Prapaskah itu kan dimulai dari ada minggu Minggu pengampunan, ya kan? Habis itu ada minggu ortodoksi, minggu Minggu Ikon, ya, minggu Gregory Palamas, minggu Maria dari Mesir, ada ada 5 minggu itu ya, kurang 40 hari. Nah, kemudian setelah kita masuk berakhirnya masa Paskah itu kita masuk kepada peringatan tahunan, circle tahunan. Jadi kalau kayak Paskah itu kan circle tahunan. Ya, Natal itu circle tahunan. Oke. Nah, kita memasuki masa peringatan tahunan. Tadi yang kalau harian itu apa? Harian itu ya kayak tadi tiap hari itu ada Vesper, Matins, gitu kan. Tapi kalau circle tahunan itu seperti masa Paskah ini, Prapaskah ini gitu. Nah, kita masuk peringatan tahunan penderitaan, kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Dan diawali dari hari Sabtu Lazarus. Ya. Nah, perayaan ganda kebangkitan Lazarus dan masuknya Tuhan ke Yerusalem ini dijelaskan di dalam teks-teks liturgi sebagai yang namanya permulaan salib. Oke, di sini sebagai apa? Permulaan salib. Kenapa permulaan salib? Nah, ini kita harus mengerti dalam konteks Pekan Kudus. Tadi Pekan Kudus itu dimulai dari apa? Sabtu Lazarus, Minggu Palem, ya, Senin, Selasa, Rabu Kudus, Kamis Kudus, Jumat Kudus, Sabtu Kudus, baru kebangkitan atau Paskah. Nah, kalau kita lihat di sini, Troparium umum hari-hari ini secara eksplisit menegaskan bahwa dengan membangkitkan Lazarus dari kematian, Kristus menegaskan kebenaran akan kebangkitan manusia. Lazarus kan manusia kan? Nah, Yesus bisa membangkitkan dia. Jadi ini ada satu kebenaran umum bahwa manusia itu akan bangkit seperti Lazarus bangkit ini. Ya. Sangatlah penting bahwa kita dibawa ke dalam kegelapan salib oleh salah satu dari 12 perayaan besar gereja. Cahaya dan kegembiraan bersinar tidak hanya di akhir Pekan Kudus, tetapi juga di awal. Menerangi kegelapan itu sendiri, mengungkapkan makna akhirnya. Oke. Ini ya, ini biar lebih jelas. Nah, kalau di sini kebangkitan Lazarus itu menegaskan apa tadi? Kebenaran akan kebangkitan manusia. Tadi saya bilang kita itu sedang mencicipi Paskah. Tuhan kasih tontonan ini, Lazarus bangkit. Ya, kalau kita lihat ikonnya ini, dia udah di kain kafan bahkan. Oke, jadi ada pintu gerbang maut yang sudah dibongkar, lalu di dalamnya ada kegelapan hitam kan. Nah, ini menunjukkan Lazarus itu ada di dalam alam maut gelap. Oke, dia di dalam kain kafan, tapi dia bangkit. Makanya dia bisa berdiri. Ya.
Lalu ada orang-orang di sini yang pada kagum, ada murid-muridnya, ada orang-orang di Yerusalem yang pada tercengang dengan mujizat ini. Ya, gitu. Ini ada Maria dan Marta yang bersujud. Oke. Dan kita lihat di sini, semua yang akrab dengan penyembahan gereja khususnya dalam Ortodoks ini ya, mengetahui karakter ibadah Sabtu Lazarus yang khas dan paradoks. Maksudnya gini, liturgi pada hari Sabtu, hari yang biasanya dikhususkan untuk peringatan liturgi orang yang sudah meninggal, yang tadi saya ceritakan, Sabat itu memang peristirahatan di mana kita mengenang orang-orang yang sudah mati. Tapi justru di hari itu menjadi hari kebangkitan, yang biasanya jatuh pada hari Minggu. Tapi justru Lazarus dibangkitkan di hari Sabtu. Nah, ini adalah satu paradoks ya, tapi satu sukacita yang artinya ini satu satu khas dari peringatan Sabtu Lazarus ini. Ya, ini satu sukacita yang menembus di dalam liturgi Sabtu Lazarus yang menekankan satu tema sentral, yaitu kemenangan Kristus yang akan datang atas Hades. Makanya seperti di dalam Hades itu sudah terjadi duel, pra-duel. Ya, memang Kristus belum mati, dia belum masuk ke Hades. Tapi dia ngomong Lazarus bangkit, itu seperti di alam maut itu terjadi ada duel antara hidup dan mati. You see? Jadi di dalam alam maut itu sudah ada apa? Kayak ada pertarungan, duel antara Kristus dengan iblis, penguasa alam maut itu. Ya, kayak ada peperangan yang kita nggak bisa lihat. Yang kita lihat kan, Lazarus bangkit gitu kan. Tapi di Hades itu sendiri yang adalah tempat kematian ya untuk manusia itu kalah, mulai kalah dia. Buktinya apa? Satu nyawa Lazarus ini lepas gitu, bangkit lagi. Ya, jadi iblis nggak bisa mencengkram Lazarus, lepas gitu dan dibuktikan dia bangkit. Ya, memang Tuhan Allah menciptakan manusia itu kan bukan untuk mati. Oke, kematian, Hades itu kayak menyalahi kodrat kita. Itu kayak racun atau yang kita sebut itu kayak dosa, kayak virus yang menyerang ciptaan Allah yang baik. Ya, atau kita sering katakan ini benalu yang menempel di pohon. Benalu yang selalu menggerogoti pohon itu. Nah, benalu itu kita mesti singkirkan. Ya, Hades ini seperti benalu tadi. Kematian dalam kekuatan universal untuk kegelapan, makanya gambarnya ini gelap. Oke? Di dalam bait Allah sendiri itu gelap. Karena di sini mengungkapkan bahwa ibadah manusia itu kosong. Nggak bisa membebaskan dari Hades. Lalu di tengah-tengahnya ini ada gunung, menandakan kehadiran Allah yang lebih dominan ketimbang bait suci ini. Ya, ini bait Allah di Yerusalem ini akan rata dengan tanah tahun 70 oleh Jenderal Titus. Ya. Dan di hari-hari sengsara Kristus di Yerusalem, Tuhan sendiri meratapi Yerusalem ini. Bait Allah ini akan hancur. Dan sampai sekarang nggak dibangun lagi. Oke. Dan kita lihat di sini, Hades ini tak terhindarkan. Artinya dia menelan semua kehidupan kita. Dan ini racun tadi saya katakan kan, dengan bayangannya di seluruh dunia. Jadi ini artinya apa? Hades itu menjadi kekuatan yang dahsyat sekali. Ada Kristus, lalu sahabatnya ini Lazarus mati di hadapan dia. Ya. Jadi bagi kita itu kayak Hades itu kayak anak yang kurang ajar gitu. Berani-berani lawan saya ya. Ya, kayak misalnya saya itu punya anak. Tapi anak saya itu kurang ajar nginjak-injak saya gitu. Nah, kira-kira Hades itulah kurang ajarnya, nginjak-injak Yesus. Lazarus mati. Oke, tapi dia datang ke kuburan itu, dia injak kembali Hades itu. Ya. Nah, dengan kebangkitan Lazarus, kematian mulai gemetar.
anak itu mulai gemetar, anak yang kurang ajar ini. Ya, di sanalah duel yang menentukan antara hidup dan mati dimulai. Ya, dan ini memberi kita kunci bagi seluruh misteri liturgi Paskah. Jadi kita mesti ngerti bahwa ngapain sih kita percaya kepada Kristus, lalu kita tuh memberitakan Dia. Ada apa dengan ini semua? Ya, kamu harus tahu imanmu. Kamu harus tahu apa yang kamu imani dan kamu harus alami apa yang kamu imani. Kalau enggak, ya kamu nanti tuh kayak hanya orang-orang Yerusalem aja di sini, cuma nonton. Ini ya, orang-orang Yerusalem itu cuma nonton. Kamu lihat tangannya, apa ini? Oh, Lazarus bangkit ya. Kamu baca aja Yohanes 11 itu. Nah, kamu seperti orang-orang Farisi ini yang nonton, atau seperti Lazarus yang mau bangkit. Ya, jadi kita harus tahu apa yang kita imani dan kita alami. Lalu kamu dengan sukacita mengabarkannya. That's very important. Makanya kamu harus belajar di tempat ini. Kenali imanmu dengan baik, kenali Tuhanmu. Apa yang Dia kerjakan untukmu. Dan ngapain kamu ada di sini dan mau ngapain nantinya. Ya, jadi hidupmu itu yang singkat itu jangan lagi ditawan oleh Hades. Kalau enggak kita semua ini nanti jadi kayak Lazarus yang mati dan enggak bangkit. Oke, tapi sekarang dengan dengan kebangkitan Lazarus, kematian mulai gemetar. Ya, di sanalah ada duel tadi ya antara hidup dan mati. Oke, jadi kebangkitan Lazarus itu seperti pengumuman Paskah. Ya, mengumumkan dan mengantisipasi. Sungguh cahaya indah dan kedamaian yang akan datang. Sabtu Agung, Sabtu Kudus, ini adalah hari makam yang memberi kehidupan. Makam kuburan kosong tapi memberi kehidupan. Oke. Nah, Lazarus itu siapa? Dia adalah sahabat Yesus. Jadi kita lihat di sini. Lazarus, sahabat Yesus, ini adalah mempersonifikasikan seluruh umat manusia dan juga setiap manusia. Ya, Lazarus temannya Yesus. Kita dicipta oleh Kristus menurut gambar dan rupa. Harusnya kita tuh menjadi teman bersama dengan Kristus. Dan Betania, rumah Lazarus sang manusia, ini adalah lambang seluruh dunia sebagai rumah manusia. Karena setiap manusia diciptakan sebagai sahabat Allah dan dipanggil untuk persahabatan ilahi, pengenalan akan Allah, persekutuan dengannya, berbagi hidup dengannya, nggak bisa sekarang. Kenapa? Karena ada Hades tadi. Ya, itulah sebabnya Hades itu disingkirkan. Kapan? Waktu Paskah 2000 tahun lalu. Gitu. Ya, di dalam Dia ada hidup dan hidup adalah terang manusia. Tapi sahabat yang Allah kasih ini, yang dalam kasih Dia ciptakan, harusnya dipanggil untuk hidup, malah dihancurkan dan dimusnahkan oleh satu kekuatan yang tidak diciptakan Allah, yaitu kematian. Lazarus mati. Harusnya nggak mati, tapi mati. Kenapa? Karena ada satu kekuatan, yaitu kematian. Nah, ini kuasa yang mengerikan. Ini yang ditakuti oleh semua orang. Ya, kematian itu. Nah, Allah menjumpai di dunianya sendiri satu kekuatan yang menghancurkan karyanya dan memusnahkan rancangannya. Ya, harusnya Lazarus itu nggak mati, malah mati. Dunia ini hanya ratapan dan kesedihan, air mata dan kematian. Itu yang datang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini mungkin? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tersirat dalam narasi Yohanes yang lambat dan terperinci tentang kedatangan Yesus ke kuburan sahabatnya Lazarus. Begitu sampai di sana, Yesus itu menangis. Ya, dalam Yohanes 11 ayat 35, kalau kita baca di situ, Yohanes 11 ayat 35, lalu menangislah Yesus. Ya. Mengapa dia menangis? Jika Yesus itu tahu bahwa suatu saat dia akan menghidupkan kembali Lazarus.
Ya kan? Ngapain sampai sana dia nangis? Harusnya ya dia langsung bangkit, suruh bangkit aja. Tapi kok Yesus pakai nangis dulu gitu. Baru bangkitkan Lazarus. Nah, ini artinya ya secara teorianya ini ya, bahwa tindakan Kristus yang adalah tiandrik itu adalah baik ilahi maupun manusia adalah karya dari Tuhan manusia yang satu dan sama, ya. Tapi kemudian air matanya ini adalah ilahi. Air mata itu menandakan Yesus itu menangis. Menangis berarti karena duka cita, sedih. Kenapa sedih? Karena ciptaanku, sahabatku itu mati. Harusnya nggak mati. Sedih karena apa? Sedih karena ada kematian di dunia ini. Ya, tapi teandrik ini berarti dari sisi manusia itu sedih, tapi dari sisi ilahi gimana? Dari sisi ilahi ini dia menang atas kematian. Tapi kesedihannya adalah kehancuran di dunia yang diciptakan oleh Allah. Ya, dunia itu dikuasai oleh Hades, oleh maut. Karena dosa manusia. Nah, itu kesedihan Tuhan. Ya, kalau kalian baca nanti dalam Matius pasal ke-20 mulai 21, 22, 23 itu bagaimana ya ratapan Tuhan atas Yerusalem. Oke. Yesus menangis karena dia merenungkan kemenangan atas kematian dan kehancuran di dunia yang diciptakan oleh Allah. Jadi ada kemenangan atas kematian, Lazarus bangkit, tapi di sisi lain manusia itu dikalahkan oleh Hades. Makanya dia datang membangkitkan Lazarus, dia menang atas kematian. Ya, nah kita semua adalah Lazarus. Kita semua itu seperti Lazarus, sahabatnya Yesus. Oke. Ya, kita akan mengalami kematian, tetapi kita juga menang atas kematian. Ya. Nah, mengapa dia menangis? Dia menangis karena apa? Dia menangis karena duka cita. Lazarus sahabatnya mati, kalah oleh maut. Tapi dia menang atas maut. Nah, kita akan mengalami hal seperti itu. Ya. Ada kematian, tapi justru kematian itu dibuat menjadi satu kemenangan, yaitu kebangkitan. Ada kematian, memang betul itu kesedihan. Mungkin kalau ada orang tua kita yang meninggal ya, atau sahabat kita meninggal, saudara kita meninggal, mati. Itu kesedihan, itu tangisan. Tapi lewat kematian, Tuhan menjadikan itu ciptaan baru. Artinya ada kebangkitan. Itulah sebabnya ada hari ke-8, ada hari Minggu. Ya, ada hari Minggu. Artinya apa hari Minggu? Itulah hari Tuhan. Hari kebangkitan. Tuhan meng-create ulang, mencipta ulang di dalam kematian. Itu amazing. Jadi Paskah itu intinya apa? Intinya yang mati jadi hidup. Dia masuk ke dalam alam maut, dia mengubah alam maut itu menjadi neraka, itu menjadi surga. Ya, justru lewat kematian iblis dikalahkan, dosa dikalahkan, yang ada adalah kemenangan atas kematian. Jadi memang kita belajar dari Sabtu Lazarus ini, kita memang harus mengalami yang namanya kematian. Ya, kematian, tetapi bukan kematian selamanya. Kematian yang membangkitkan oleh karena Kristus. Nah, kematian apa yang kita alami? Tentu mematikan dosa-dosa kita. Ya, bukan seperti kematian yang tidak ada kebangkitan, kematian pakai kain kafan, tetapi kehidupan dalam kematian. Nah, ini yang kita mesti pelajari, ya, bahwa setiap tahun kita peringati Paskah, ya. Jangan itu jadikan hanya peringatan tahunan gereja, tapi
ini adalah satu rangkaian perjalanan kita menuju kepada kebangkitan. Ya, jadi kalau baca ini, kita nggak takut pada kematian. Justru memang kita harus menghadapi kematian. Tapi kematian yang aku hadapi itu adalah gerbang menuju kepada kebangkitan. Ya, maka orang-orang yang percaya dan dia menderita, dia mati di dalam Kristus, itu adalah orang-orang yang seperti Lazarus yang sedang tidur 4 hari. Oke? Sebab apa? Sebab tidak ada lagi kematian yang bisa menahan kebangkitan itu. Makanya semua orang suci dan orang kudus yang meninggal, yang mati di dalam Kristus, mereka adalah disebut orang-orang suci. Bukan orang-orang mati. Memang mati secara tubuh. Tapi mereka hidup di dalam Kristus. Yang tinggal menunggu kebangkitan. Makanya itu seperti tertidur. Ya, sehingga dengan satu Lazarus kita nggak takut lagi menghadapi Hades itu. Dulu kita takut dengan kematian, takut dengan Hades yang gelap itu, takut dengan racun, ya kan? Semua orang takut dengan racun, semua orang takut dengan kegelapan. Ya, kalau kita tuh gelap itu kita merasa takut, natur manusia. Nah, tapi dengan kebangkitan Lazarus ini kita jadi takut lagi? Enggak. Kenapa? Karena kita lewat kematian itu ada kebangkitan. Kita enggak takut lagi. Makanya siapapun yang di dalam Kristus, walaupun dia mati, tetapi sesungguhnya dia hidup. Mati itu cuma seperti orang tidur, nunggu dibangunin gitu. Ya, you see, that's our faith. Itu iman kita. Dan itu tugas kita untuk memproklamasikan seperti Yesus memproklamasikan Lazarus. Dia demonstrasi ini nih kepada semua orang ini. Ya. Sebelum dia masuk Yerusalem, kepada semua orang itu lihat tuh Lazarus bangkit. Nah, kalau kita dicipta menurut Kristus, kita adalah Kristus. Kristus kecil, kita itu seperti ini. Memproklamasikan kepada dunia bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Ya, nah ini tugas kita. Pelajari imanmu dengan sungguh-sungguh. Baru kamu bisa memproklamasikan. Ya, nanti aja. Oke, kita sambung lagi. Kasih, kuasa kehidupan. Baunya busuk. Ini kata orang-orang Yahudi, ya, yang berusaha mencegah Yesus mendekati mayat itu. Oke, kalau dibaca dalam Yohanes 11 itu ya, di ayat yang keberapa? Baunya sudah busuk. Karena sudah 4 hari. Ya kan? Gitu. Nah, ini sebetulnya satu peringatan yang mengerikan bagi kita untuk semua kehidupan manusia. Tapi Allah adalah hidup dan pemberi kehidupan. Ya, Dia memanggil manusia ke dalam realitas kehidupan ilahi. Dan lihatlah sekarang, itu berbau busuk. Dunia diciptakan untuk mencerminkan dan mewartakan kemuliaan Allah. Tetapi sekarang dunia itu seakan mengejek Allah. Tuh, lihat tuh, bau busuk. See? Harusnya tuh kayak jadi buah yang segar, ini kayak buah yang bau busuk dan kita persembahkan di hadapan Kristus. Ini maut itu, makanya maut itu mengejek Allah. Tuh, ciptaan itu mati. Yang katanya bisa hidup kekal, itu mati. Ya. Jadi kematian itu adalah satu ejekan kepada Allah yang hidup. Nah, apalagi berbau busuk. Dunia diciptakan untuk mencerminkan dan mewartakan kemuliaan Allah, tapi itu bau sekarang.
Di kuburan Lazarus, Tuhan menjumpai kematian. Ya, kematian itu satu realita anti kehidupan, kehancuran, kegelapan, keputusasaan. Nah, makanya Kristus harus menang atas maut. Kalau dia nggak menang atas maut, kita tinggalkan aja dia. Serius. Kata Rasul Paulus, kalau Kristus tidak bangkit, percuma imanmu. Oke, percuma segala jeripaya kita. Tapi dia bertemu musuhnya, dia nggak takut, dia hadapi maut itu. Bahkan dirinya sendiri yang terjun ke dalam. Ya, dia bertemu musuhnya, dia mengambil darinya dunianya menjadi pangerannya. Ya, musuhnya itu tadi siapa? Maut. Oke, maut itulah yang mengambil dunianya Allah. Dan sekarang dia jadi pangerannya. Dan kita yang mengikuti Yesus, ketika dia mendekati kuburan, masuk bersamanya ke dalam harinya itu, yang sering dia umumkan sebagai klimaks dan penggenapan dari seluruh pekerjaannya. Maksudnya Paskah tadi ya. Salib, kebutuhan dan arti universal itu diumumkan dalam ayat paling pendek dalam Injil. Ya, yang yaitu Yohanes 11 ayat 35 tadi, dan Yesus menangis. Kita mengerti sekarang bahwa karena dia menangis, yaitu mengasihi sahabatnya Lazarus, Yesus memiliki kuasa untuk memanggilnya kembali untuk hidup. Kekuatan kebangkitan bukanlah kekuatan itu sendiri, tetapi kuasa kasih atau cinta, atau lebih tepatnya kasih sebagai kekuatan. Ya, Allah itu nangis, Allah itu penuh compassion, penuh kasih. Nah, kasih itulah yang menghidupkannya. Ya, jadi bukan kuasa kebangkitannya, wah itulah kekuatan, tetapi di balik itu kasih Allah yang punya kuasa. Ya, Allah itu kasih, dan kasih itu adalah hidup, berarti kasih menciptakan kehidupan. Kasih itulah yang menangis di kuburan, dan kasih itulah yang memulihkan hidup manusia. Inilah arti dari air mata ilahi Yesus. Di dalamnya cinta bekerja lagi. Dia menciptakan, menebus, memulihkan kehidupan manusia yang gelap. Maka Yesus bilang, Lazarus, keluarlah. Ya. Dan inilah mengapa Sabtu Lazarus itu adalah permulaan dari salib. Satu pengorbanan kasih yang paling tinggi, tapi juga kebangkitan sebagai kemenangan kasih. Ya, makanya ada satu nyanyian di dalam Sabtu Lazarus itu dikatakan Christ the joy, the truth and the life of all the life of the world and the resurrection. Ya, has appeared in his love to those on earth. He has become the image of our resurrection, granting divine forgiveness to all. Dan itu digenapi dalam Minggu Paskah. Ya, Kristus sudah bangkit. Dia mengalahkan atau dia menginjak maut dengan kematiannya. Dan dia membawa orang-orang yang di dalam kuburan itu, dan mereka diberikan hidup yang kekal. Makanya ikon Paskah itu adalah ikon di mana Kristus itu, udah lihat dulu ikon Paskah itu. Kristus itu masuk ke dalam kuburan. Ya, Kristus itu masuk dalam kuburan, lalu ngapain dia? Menggandeng siapa? Menggandeng Adam dan Hawa, yang adalah simbol dari manusia, ya. Adam dan Hawa, dan kita semua itu adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Ada dia gandeng semua, dia menang atas maut itu. Ya, kok sini kalau kita lihat ikon Paskah ini banyak sekali ya. Kita coba lihat di sini. Ini misalnya ya, contoh. Ini. Ini saya download ya.
Nih. Nih. Ya, jadi Yesus masuk ke dalam alam maut ini ditandai dengan tengkorak-tengkorak gitu ya. Oke. Nah, lalu di sini ada semacam pintu gerbang yang dirobohkan oleh dia. Ya. Kemudian ini adalah Adam, ini adalah Hawa yang ditarik. Oke? Ditarik keluar dari Hades. Gitu. Nah, ini Paskah. Inilah kemenangan Kristus, ini duel dia di dalam alam maut itu. Ya, ini semua manusia diwakili oleh Adam dan Hawa itu dia bawa ke Firdaus. Oke. Makanya ada nyanyian, kalian pernah dengar gak ya nyanyiannya itu ya? Kristus telah bangkit, benar dia sudah bangkit, dia menginjak-injak maut dengan kematiannya dan memberikan hidup kepada mereka yang ada di dalam kuburan. Nah, ini kuburannya ini. Oke. Ya, tadi ada pertanyaan gimana? Kalau kita kan cuma Allah yang tahu hidup dan mati kita, hidup dan mati itu berada di dalam Allah. Berarti seakan-akan kan tadi di sisi itu sebenarnya harusnya Lazarus itu tidak mati. Nah berarti kalau dia mati itu kan Allah sendiri yang ini yang ngambil nyawanya berarti. Padahal sebenarnya di sisi tadi sebenarnya dia nggak mati, tapi dia mati. Itu gimana? Maksudnya apa namanya ya? Harusnya Lazarus itu tidak mati. Tetapi ternyata di hadapan Yesus sendiri sahabatnya itu pun mati. Makanya Yesus itu menangis buat sahabatnya. Kalau kita baca di dalam liturgi ini adalah ini satu ejekan kepada Tuhan. Tuh, mati ini orang-orang yang kamu kasihi. Jadi maut itu ngejek si Yesus. Ya. Makanya dia datang untuk memberikan hidup gitu. Maka ada satu ini ya, satu ungkapan apa namanya lagu sebetulnya ya. Kalau bahasa Indonesianya kira-kira diterjemahkan gitu tadi. Kristus telah bangkit dari mati dengan matinya, dengan menginjak-injak. Jadi dia mengalahkan maut itu dengan menginjak-injak maut itu lewat kematiannya. Itulah sebabnya mengapa Kristus harus mati gitu. Untuk apa? Untuk menginjak-injak maut itu. Supaya apa? Supaya dia memberi hidup kepada mereka yang ada di dalam kuburan. Ini dia. Oke? Nah, ini nanti kita juga masuk ke sini nih. Tetapi apa? Karena maut itu sudah nggak bisa mencegah kita, ya maka ini kan harusnya Adam dan Hawa itu kan ada di dalam alam maut ini loh. Ini ya, ini gambar tengkoraknya lihat ya di bawah ini hitam-hitam ini. Oke, ini gambar manusia yang hidup dalam kegelapan. Nah, ini di apa namanya? Ini kan lambang kuburan ini. Kamu lihat ini kuburan ya, mati lah ini. Nah, ini Adam dan Hawa itu yang mati sudah ribuan tahun dibangkitkan lagi, ditarik gitu. Oke, ini artinya apa? Hades nggak bisa menahan mereka lagi. Termasuk ini ada Daud, ada Musa, ya, dan orang-orang suci lainnya ini nggak bisa apa? Nggak bisa ditahan lagi oleh Hades itu.
ditarik oleh Kristus. Jadi Paskahnya itu, ini kapan? Ini di hari Sabtu Kudus ini. Waktu Yesus turun ke alam maut, memberitakan Injil di sana. Ya, nah di alam maut itu sudah terjadi Paskah, sudah terjadi kebangkitan. Baru nanti di sini dia bangkit untuk kita nih semua. Ini ada gambaran gembala dan orang-orang. Ini untuk manusia yang kita ini sekarang hidup. Di sini untuk orang-orang yang sudah mati. Maka ada gambar lingkaran halonya ini. Ya, ini untuk orang-orang yang sudah mati, ini untuk orang-orang yang hidup. Bisa? Gitu. Ya. Berarti dengan kedatangan Hades, apakah itu bisa kosongnya Pak atau enggak? Ya. Hadesnya? Apakah Hadesnya kosong? Iya, bagi mereka yang semua di dalam Kristus, itu nanti semua akan ditarik. Ya. Tapi sekarang orang-orang yang sudah mati, seperti ini Lazarus sudah mati belum? Ya, kemudian dia hidup 60 tahun kemudian ya. Lazarus ini bangkit, sesudah itu kan dia hidup. Dia hidup, kalau kita baca riwayat Lazarus itu, akhirnya dia menjadi uskup di mana gitu ya. Terus dia mati lagi memang. Mati lagi dia sekarang ada di mana? Di Hades? Enggak lagi, dia ada di Firdaus. Jadi sejak kebangkitan Kristus, Firdaus itu jadi ada. Maka Yesus bilang kepada pencuri di sampingnya, pada hari ini juga kamu akan berada bersamaku di Firdaus. Ya, nah Firdaus itu menjadi Taman Eden yang kedua. Taman Eden yang pertama itu kan sudah hancur ya, gara-gara dosa. Sekarang Firdaus itu Taman Eden yang kedua. Firdaus itu artinya Eden ya. Taman Eden. Nah, jadi orang-orang yang mati di dalam Kristus seperti ini, seperti Musa, Daud, ya, mereka ada di mana sekarang? Dalam Hades? Enggak, di dalam Firdaus. Tinggal menunggu kebangkitan tubuh. Ya, termasuk Lazarus ini menunggu kebangkitan tubuhnya. Jadi dia ngalami 2 kali kebangkitan. Ya, kebangkitan yang pertama waktu zaman Yesus, nanti kebangkitan yang terakhir yang kedua pada saat Kristus datang yang kedua kali. Itu. Oke. Nah, jadi sekarang Hades itu tempat untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Ada di sana. Itu juga nanti akan menunggu kebangkitan. Tapi dibangkit untuk dihakimi. Ya, sementara orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus ada di dalam Firdaus. Itu juga menunggu kebangkitan. Dibangkit juga untuk dihakimi. Yang mana yang dulu dibangkitkan? Orang-orang yang ada di dalam Kristus. Baru nanti orang-orang yang di Hades. Ya. Gitu. Nah, yang Hades itulah nanti akan masuk neraka, yang di dalam Firdaus itulah yang akan masuk dalam kerajaan surga. Oke, atau kerajaan Allah itu atau surga itu sendiri. Jadi memang ada pemisahan nantinya. Ya, seperti gandum dan ilalang yang dipisahkan, atau perumpamaan Tuhan Yesus yang lain ya, tentang pukat, tentang ikan yang berhalal dan ikan yang haram. Ya, banyak perumpamaan Tuhan Yesus cerita tentang itu kan. Perumpamaan tentang penghakiman, tentang kambing dan domba seperti itu ya. Dan itu realita nanti setelah kedatangan Kristus yang kedua kali. Oke, tetapi yang kita pelajari dari Sabtu Lazarus ini adalah tentang ini loh, iman kita yang akan kita hidupi dan kita akan alami nanti ada Paskah, ada kebangkitan tubuh kita, ya, gitu. Tapi sebelum kebangkitan tubuh itu terjadi, harus ada apa? Kebangkitan dari roh kita. Nah, itulah hidup ini adalah satu kesempatan kita tuh mengalami Paskah dulu secara roh. Ya, kapan? Waktu kamu dibaptis. Disitulah kamu mengalami Paskah.
Jadi kalau setiap orang nggak pernah ngalami Paskah, ya dia nggak diselamatkan. Oke, dia harus ngalami Paskah. Artinya apa? Dia ngalami seperti Lazarus itu loh. Dia mati dan dia bangkit. Itulah dalam baptisan dan dalam kita mengerjakan keselamatan itu. Ya, waktu kamu dibaptis berarti kamu menyatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Supaya kamu hidup bagi Allah. Nah, hidup baginya Allahnya itu kapan? Ini sampai kita tuh mati. Sampai kita itu mati dan nanti dibangkitkan oleh Tuhan. Ya. Nah, waktu sampai kita mati itu adalah gereja mengajarkan kepada kita nih untuk terus mengingatkan nih ada momen tahunan Paskah itu. Ya. Tapi bukan hanya tahunan, ada momen harian. Kalau kamu berdoa Vesper itu kamu mengingat senja itu berarti mengingat alam maut ini. Oke, gelap ini. Tapi Kristus sudah menang atas maut. Ya. Nah, kamu ibadah tengah malam atau pagi hari, ya itu kan sudah pernah saya ajarkan. Itu semua cerita tentang membuat kita itu makin dekat kepada Kristus. Ya, itu nanti ada pelajaran lain lagi. Kenapa kita berdoa, kenapa kita mesti liturgi dan sebagainya. Itu adalah supaya kita itu makin Hades itu makin dijauhi gitu. Dunia itu makin dijauhi, tapi kita itu makin ditarik kepada Kristus yang adalah milik sesungguhnya. Ya, jangan kita tuh jadi miliknya dunia, tapi miliknya Kristus. Nah, itulah sebabnya kita perlu terus melakukan yang namanya yang tadi yang saya bilang askesis dan sebagainya. Ya, itu banyak kan pelajaran-pelajaran yang sudah kalian terima. Nah, itu sebenarnya tujuannya adalah supaya kita itu punya kehidupan yang makin lama makin menuju kepada Kristus, menjadi miliknya, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya itu kita itu makin makin jauh dari dia. Ibaratnya kita tuh makin tinggalkan Hades itu, kita makin menuju kepada Firdaus. Ya, ini ada satu nyanyian bagus ya tentang Paskah, tentang panggilan Kristus. Saya ingin kalian dengar ya. Saya cari di YouTube deh, bentar ya. Saya tadi ada share di grup, kalian bisa lihat. Ada tadi yang sempat sudah nonton. Ada pertanyaan lagi? Nah, baru yang kedua kita belajar tentang Minggu Palem. Salah satu Lazarus itu apa? Minggu Palem. Ya, kita lihat YouTube ini sebentar. Ini judulnya Christos Aneste, ya. Kristus telah bangkit.
Ini ada ininya enggak ya? Enggak muncul ya suaranya. Lihat subtitlenya juga. Kabelnya ya. Oke, dikecil ini. Guri. Masih. Speaker rusak nih. Ini aja. Karena volume, masa karena volume. Masih. Coba bawa yang satu lagi itu. Yang di bawahnya satu itu. Ya, dibuang aja, nggak usah. Barang rusak. Lain kali jangan bawa ini lagi. Yang bulat itu aja. Oke, coba ini ya. Ini apa namanya sini? Ini ya.
Ini yang nggak mau. Semangat Kak udah. Itu judulnya apa, Pak? Biar saya share screen dari sini. Dari suara. Oh, ininya kali ya. Gak ada suara ya? Ini connect atau belum sih? Udah kan? Nggak connect. Ya sudahlah. Pakai ini lagi. Yang buat ini. Ini kabel. Nggak speaker lagi. Oh. Sudah dimatikan di Bluetooth dulu. Di Bluetooth. Ya ampun. Putus-putus mungkin YouTube-nya ya. Memang ininya ya. Sorry ya soal. Coba di download ya. Dari YouTube langsung kayak gitu, Pak. Ya.
Gue dari YouTube langsung kayak gitu, dia nggak mulus. Gue download. Oke, nggak bisa. Ya udah kita break dulu, nanti baru masuk lagi.